Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur di pagi hari ini kita masih boleh bertemu dalam renungan pagi. Oleh sebab itu sebelum kita memulainya, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami diberikan kesempatan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Bilangan pasal 22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Mereka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian, tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu di sekeliling kita, seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi raja Moab. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya, untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup ke permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera selalu bagi kita semua. Di akhir tahun, bahkan juga di awal tahun, sering dijumpai dalam dunia pertelevisian, dalam siaran-siaran di televisi, ataupun juga tersebar pada media sosial berupa YouTube, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Di siaran manapun, yaitu menyiarkan tentang ramalan apa yang akan terjadi di tahun yang baru. Saya ingat ketika di awal tahun 2021 ada seorang peramal. Sekarang dikabarkan sudah almarhum. Namanya yaitu Mbak Yu. Peramal ini meramalkan apa saja yang akan terjadi di sepanjang tahun 2021. Mulai dari bencana alam, kecelakaan transportasi, konflik-konflik yang terjadi di negara, dan juga konflik yang terjadi dalam dunia entertainment atau dunia artis. Banyak orang yang kemudian tergiring oleh opini dan juga pernyataan oleh peramal ini. Di awal tahun bukannya sukacita, tapi sudah terlebih dahulu diwarnai dengan ketakutan untuk menghadapi tahun yang baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, peramal nampaknya bukan hanya trending pada saat ini saja. Namun dalam pembacaan teks kita di pagi hari ini juga terdapat peramal yang bernama Bileam. Nah, Bileam adalah seorang peramal yang terkenal di Mesopotamia Utara. Kabar tentang hebatnya Bileam, seorang paranormal ini, ternyata sudah nyampe ke telinga Raja Moab, yaitu Balak. Balak mendengar kabar bahwa Bileam dapat mengubah segala sesuatu yang baik atau juga yang buruk. Jadi intinya siapapun yang diberkati Bileam akan memperoleh berkat, dan barang siapa yang dikutuk oleh Bileam akan terkutuk. Nah, akhirnya Raja Balak tertarik untuk memanggil Bileam guna menghilangkan rasa takutnya Raja Balak. Rasa takut akan apa, pertanyaannya saudaraku? Ternyata Balak takut dengan kedatangan bangsa Israel, di mana di ayat yang pertama bangsa Israel datang berkemah di dataran Moab, sedangkan rakyat Raja Balak adalah orang-orang Moab. Mereka mendengar bahwa bangsa Israel itu sangatlah banyak, dan mereka sudah mengetahui track recordnya orang Israel. Orang Israel mengalahkan orang Amori, dan sekarang mereka berada di Moab. Nah, inilah ketakutan yang dialami oleh Balak. Oleh sebab itulah
Balak meminta kepada Bileam agar Bileam dapat memenangkan orang-orang Moab. Padahal kalau kita telusuri, Bileam itu hanya manusia biasa ya Bapak Ibu Saudaraku. Bileam bukan Tuhan, serta ia tidak lebih hebat dari Tuhan, apalagi Tuhan Allahnya Israel. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lewat teks pembacaan kita di pagi hari ini, apa yang hendak disampaikan kepada kita? Kita, saya dan juga Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh gampang percaya dengan ramalan atau penglihatan orang-orang terhadap masa depan. Mengapa demikian? Jika kita berpihak pada hal tersebut, berarti kita menduakan hati Tuhan. Itu berarti kita belum sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan akan tercermin, akan percaya sepenuhnya dengan apa yang akan terjadi. Semua itu seturut dan kehendak Tuhan. Itu berarti kita harus mengkoreksi kalau memang masih ada yang percaya dengan hal yang demikian Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan segala ciptaannya, adalah Tuhan yang mengasihi kita semua. Apapun yang akan terjadi di dalam dunia ini, itu semua karena kehendak dan seizin Tuhan. Jika kita percaya dengan ramalan-ramalan paranormal, kita tidak akan tenang. Kita akan menjadi gelisah. Kita akan takut menghadapi masa depan dan tidak ada sukacita dalam kehidupan ini. Kita merasa hidup ini akan semakin berat karena pikiran dan hati kita sudah diatur oleh perkataan orang-orang yang meramal akan kejadian akan depan. Sudah tertutup perbuatan yang baik. Nah tapi saudaraku, Tuhan jauh di atas prediksi mereka. Mengapa demikian? Orang-orang pintar juga memiliki akal pikiran dan penglihatan karena diberi oleh Tuhan. Masakan mereka bisa menjangkau apa yang ada di dalam pikiran Tuhan dan memprediksikan kejadian-kejadian apa yang akan terjadi? Mari bersama kita baca dalam Ulangan pasal 18 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, atau seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita tidak boleh percaya dengan hal itu? Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, saat ini kita yang memasuki hari ke-11 di bulan pertama, bulan Januari 2022, masih panjang perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Sebagai manusia biasa memang kita tidak dapat mengerti apa yang terjadi ke depan hari. Hari depan memang misteri. Namun dalam iman kepada Tuhan, kita menyerahkan segala kekhawatiran dan pergumulan kita hanya di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak seturut dengan kehendaknya dan menjawab seturut dengan waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan tantangan, masalah, hambatan yang secara akal pikiran kita tidak mampu mengatasinya. Namun satu hal saudaraku yang harus bersama kita pegang, bahwa kita, saya dan juga saudara memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah, jauh lebih besar dari persoalan, hambatan, sakit penyakit yang kita hadapi. Disitulah seharusnya letak iman kita pada Tuhan. Sebab siapa yang menggantungkan dirinya pada Tuhan, Tuhan pasti topang dan sertai selalu. Allah telah mengirim anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita, agar kita terbebas dari belenggu dosa. Masakan kita masih meragukan kuasa Tuhan yang lebih besar daripada permasalahan kita? Oleh sebab itu, apapun yang akan terjadi ke depannya, tetap serahkan kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong lewat doa-doa dan harapan kita. Sebab Tuhan pasti menolong dan bertindak dengan caranya yang ajaib. Tuhan beserta dengan kita sampai hari ini dan selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah semakin hari kami percaya bahwa kehidupan kami tetap
dalam tangan dan kasih kemurahan Tuhan. Biarlah kami tidak takut dan gentar dengan apapun yang akan terjadi di sepanjang tahun ini, karena kami percaya itu semua turut dan kehendak Tuhan, dan Tuhan pasti menolong dan menyertai kehidupan kami. Biarlah kami semakin hari tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak percaya terhadap ramalan-ramalan, sehingga membuat kami takut dan gentar. Biarlah tangan kasih dan kemurahan Tuhan yang tetap merangkul kehidupan kami. Saat ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang kuasai dan pikiran kami, berikan kami kekuatan sehingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan penuh kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Berkati setiap apa yang menjadi pergumulan kami, sakit penyakit, apapun itu Tuhan, biarlah Tuhan yang sertai dan selalu menjaga kami. Ini doa dan syukur kami Tuhan, permohonan kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.